tidak enak badan, Ran. Aku perhatikan setelah pulang, kok jadi diem terus, ujar Mia. Aku hanya mengembuskan nafas kasar seraya tidur meringkuk di atas ranjang pasien. Sedangkan ibu sudah kembali terlelap setelah minum obat siang ini. Apa yang dikatakan Mia tidak ada yang salah. Setelah mendengar pengakuan Raka, aku jadi serba salah. Hidupku tidak bergairah karena rasa bingung dan bimbang yang membelenggu hatiku. Ran, malah bengong, tutur Mia lagi seraya menggoyangkan tubuhku. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit tidak enak badan setelah kehujanan tadi, ucapku tanpa menoleh pada lawan bicara. Jariku terus memainkan ponsel yang padam, sedangkan pikiranku berkelana jauh entah kemana. Oh, sakit. Aku panggilkan dokter ya. Dokternya ganteng loh. Aku jadi betah berada di sini. Aku menjepit mendengar guyonan Mia yang sama sekali tidak menarik. Saat ini aku sedang tidak ingin bercanda. Aku ingin diam, tidur, dan terbebas dari rasa serba salah ini. Seandainya saja aku tidak mendengar pengakuan Raka, mungkin saat ini aku tidak akan seperti ini. Jika tahu akan seperti ini, rasanya bimbang. Lebih baik aku tidak tahu tentang perasaan dia yang sebenarnya. Iya Ran, tadi aku dan ibu sudah membuka bingkisan dari camermu. Isinya makanan enak loh. Ada bolu kesukaanmu juga Ran. Mia mengambil tas yang tadi dibawa Bu Fatma. Namun bukan itu yang jadi perhatianku, tapi panggilannya kepada Bu Fatma yang membuatku mengangkat kepala, lalu beringsut duduk. Apa katamu, Mi? Camer, tanyaku, seraya mata ini menyorot ke arahnya. Hehe, bercanda Ran. Ah elah, gitu doang pakai ngambekan. Oh, hanya bercanda rupanya. Bodohnya aku, berharap yang tidak mungkin. Sepotong bolu jadul Mia berikan padaku. Aku mengambilnya, lalu menikmati makanan itu seraya terus membayangkan wajah Raka. Beberapa kali mengusirnya, tapi tetap saja hadir, malah semakin jelas terbayang. Ran, tadi kamu dari Indomie dulu, tanya Mia lagi. Dia terus bertanya, sedangkan aku hanya menjawab pertanyaannya dengan anggukan saja. Seneng ya bisa jalan-jalan, mana belanjaannya banyak lagi. Mia masih terus mengoceh. Aku mengira jika belanjaan yang dibeli Raka buat dia bawa ke rumahnya, tapi ternyata itu dia beli untukku dan Mia. Katanya biar aku bisa mengalihkan rasa bosan dengan makanan. Senang, tentu, tapi selebihnya takut. Takut aku terus bergantung dan malah semakin sulit untuk ikhlas. Melepaskan orang yang kita cintai, bersanding dengan wanita lain, tidak semudah melepaskan layangan ke udara. Berat, aku belum tentu sanggup. Semakin hari, kesehatan ibu semakin membaik. Tidak terasa sudah 4 hari ibu dirawat di rumah sakit. Dan hari ini ibu sudah diperbolehkan pulang. Wajah tirus ibu terlihat berseri mendengar penuturan dokter yang mengatakan ibu sudah sehat. Hanya butuh istirahat beberapa hari lagi di rumah. Ibu bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah, cepat telepon Raka Ran, bilang kita sudah akan pulang, tutur ibu membuatku mengernyit kening. Kenapa harus Raka, Bu? Sudah, ibu duduk saja yang anteng ya. Aku akan menelepon Kang Basri. Aku menempelkan telunjuk di bibir memberikan isyarat agar ibu diam. Sedangkan sebelah tanganku aku gunakan untuk mengotak-ngatik ponsel, mencari nomor Kang Basri untuk menjemput kami. Kang, jemput kami. Ibu sudah boleh pulang, ujarku tanpa basa-basi. Aduh, Akang tidak bisa Ran. Ambulannya mogok, butuh diservis. Kamu nyewa mobil lain aja ya. Aku melihat pada ibu dan Mia bergantian. Dua wanita itu saling melempar pandang menanyakan apa yang terjadi. Ya udah deh, kalau tidak bisa.
Makasih Kang, ujarku kemudian. Ponsel aku simpan di atas ranjang ibu, tepat di bawah kakinya. Sementara mata ini ku arahkan pada ibu, lalu menggelengkan kepala. Kenapa geleng-geleng? Dugem, ujar Mia, yang sudah siap dengan tas punggungnya. Kang Basri tidak bisa jemput, ambulan mogok. Kita disuruh nyewa mobil. Lah, bayar dong kalau nyewa mobil orang, Bu, tutur Mia, yang kemudian dibenarkan oleh ibu. Di kampungku hanya beberapa orang yang mempunyai mobil, tentunya orang kaya yang memilikinya. Dan kami diharuskan menyewa jika ingin menggunakannya, termasuk pergi ke rumah sakit sekalipun. Bu, hari ini saya sudah boleh pulang. Ini lagi siap-siap buat pulang. Tapi, oh begitu, baiklah, terima kasih sekali. Kini aku yang saling pandang dengan Mia saat melihat ibu tengah bicara dengan orang di telepon. Entah siapa, ibu tidak menyebut nama. Hanya sebentar ibu berbicara, kemudian menyuruhku untuk mengumpulkan barang bawaan kami dan membawanya keluar. Bu, aku belum dapat mobil untuk kita pulang. Tunggulah sebentar lagi, biar aku telepon Pak RT buat nyewa mobil, ucapku, menahan ibu yang hendak keluar dari ruangan ini. Tidak usah Ran, sebentar lagi akan ada yang jemput kita. Sudah, ayo kita keluar dan tunggu dia di luar saja. Ibu sudah tidak kuat tinggal di sini. Pengap, ingin menghirup udara segar, tutur ibu lagi seraya membuka pintu dan dia keluar meninggalkan aku dan Mia. Tidak ingin berdiam diri, aku dan Mia pun mengikuti ibu, seraya membawa tas besar berisikan pakaian serta keperluan saat di sini. Sedangkan Mia, ia menggendong tasnya, juga membawa selimut serta bantal yang waktu itu Raka berikan padaku. Nanti akan aku kembalikan jika sudah sampai di rumah. Itu pun kalau bertemu lagi. Aku maunya tidak lagi melihat dia. Cukup aku tahu perasaan dia tanpa harus terus saling mengikat rasa, karena akan ada hati yang terluka. Ibu, kok sudah di luar? Kenapa tidak menunggu di dalam? Aku yang sejak tadi duduk di bangku tunggu seraya menatap kaki kini mendongak melihat pada seseorang yang baru saja datang. Raka, dia orang yang ingin aku hindari tapi malah datang ke sini. Apa tadi ibu menghubunginya? Ibu sudah tidak sabar nak, ingin segera pulang, jawab ibu seraya berdiri. Aku pun mengikuti ibu untuk berdiri menyambut dia yang datang dengan senyum yang merekah. Aku meleleh. Buru-buru aku menunduk, enggan bertatapan dengannya. Setelah berbincang sebentar, kami pun pergi meninggalkan ruang rawat ibu. Kali ini aku tidak turun tangga, melainkan turun menggunakan lift bersama Raka. Tidak capek, tidak pegal, lancar jaya sampai ke lantai bawah. Di situ mobilnya, Bu, ujar Raka menunjuk pada mobil Avanza berwarna silver yang terparkir di parkiran. Raka membawakan semua bawaan kami, termasuk tas yang aku pegang. Dia berjalan terlebih dahulu, kemudian menyimpan semua barang di bagasi mobil. Ayo Bu, silakan masuk. Raka membukakan pintu untuk ibu. Saat aku akan masuk, tanganku ditarik Raka dan malah mendorong Mia untuk segera masuk dan duduk di belakang bersama ibu. Kah, kamu di depan, ujarnya, memotong ucapanku. Meskipun merasa tidak enak, tapi aku tidak punya pilihan lain. Raka seperti sudah merencanakan ini. Dia memang menginginkan kami duduk berdekatan untuk beberapa saat sebelum kami sampai di rumah. Mobil yang kami tumpangi sudah meninggalkan rumah sakit. Dalam hati aku berdoa untuk dijauhkan dari segala penyakit dan kembali ke tempat itu. Cukup satu kali aku tidur di rumah sakit yang semuanya serba tidak enak dan tidak nyaman. Mau beli sesuatu dulu? Tanya Raka saat kami melewati pasar. Aku menggelengkan kepala. Namun Raka menepikan mobil di depan penjual buah-buahan.
Ia turun sebentar untuk membeli buah jeruk serta anggur, lalu kembali ke dalam dan menjalankan mobilnya lagi. Kuhirup udara dalam-dalam saat memasuki area persawahan. Sudah dipastikan aku akan segera sampai di rumah yang aku rindukan. Setelah melewati persawahan dan beberapa rumah warga, akhirnya kami sampai di depan rumah. Halaman begitu terlihat kotor dengan dedaunan kering yang jatuh tidak disapu. Buru-buru aku keluar, lalu membantu ibu untuk turun dari mobil. Alhamdulillah, ibu bisa kembali ke rumah dengan nyawa yang melekat, tutur ibu seraya berjalan menghampiri pintu. Ibu, ini bicara apa sih? Ya, tentu saja masih melekat, kan masih hidup. Aku merengut seraya mengeluarkan semua barang bawaan kami. Sini, biar aku yang bawa. Raka menghampiriku hendak membantu. Aku membiarkan dia membantuku untuk yang terakhir. Setelah ini, aku akan menjauh sejauh-jauhnya. Beberapa saat kami sampai, orang-orang mulai berdatangan untuk menjenguk ibu. Cepat aku membuka warung, mengambil air mineral untuk suguhan. Mia tak ingin ketinggalan. Ia membuka biskuit kemasan dan menyimpannya pada toples, lalu membawanya ke dalam rumah, di mana para tetangga sedang mendengarkan cerita ibu yang baru pulang dari rumah sakit. Ran, buatkan kopi dong. Aku memutar bola mata mendengar perintah Raka. Pasti dia sengaja ingin berlama-lama di sini. Kenapa tidak langsung pulang, kah? Kenapa malah ngopi di sini? Tanyaku, memasang wajah jutek. Pulangnya nanti sama ibu dan bapak. Sebentar lagi mereka akan ke sini. Sudah, cepetan masak air. Aku kangen kopi buatanmu. Tuturnya lagi membuatku harus mengembuskan nafas kasar. Para tetangga sudah berpamitan. Sekarang rumahku sudah kembali lenggang dan lega. Hanya ada orang tua Raka yang masih anteng ngobrol bersama ibu. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tidak tahu. Sejak tadi, aku berada di warung seraya memasak nasi dan lauk untuk ibu makan nanti. Rania, panggil Mia yang melongo dari pintu belakang. Apa? Jawabku tanpa menoleh ke arahnya. Dipanggil ibu, buruan masuk. Ada apa emang? Tanyaku menautkan alis. Enggak tahu, katanya penting. Buruan, aku yang tengah memasak telur balado harus mematikan kompor untuk segera masuk ke dalam rumah. Wajan aku tutup dengan tutup panci, lalu keluar dari warung. Ada apa, Bu? Tanyaku setelah sampai di rumah. Aku duduk di samping ibu, berhadapan dengan Raka dan kedua orang tuanya yang tengah duduk lesehan di atas karpet berwarna merah bata. Rania, sebenarnya kedatangan kami ke sini bukan hanya untuk menjenguk ibumu, tapi ada hal lain yang ingin kami sampaikan. Aku menatap lekat wajah Pak Maman yang mulai berucap dengan begitu serius. Dadaku tiba-tiba berdetak cepat. Perasaanku tidak enak, apalagi melihat wajah-wajah itu yang begitu tegang menatapku. Kami ingin melamar kamu jadi menantu kami. Dek, dek, ser. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan perasaanku saat ini. Aku bergeming dengan mata yang membulat sempurna. Apa saat ini aku tengah tidur dan aku bermimpi? Jika iya, jangan bangunkan aku hingga mimpi ini jadi kenyataan. Apa Rania mau jadi menantu kami? Khususnya jadi istri dari putra kami, Raka? Tanya Pak Maman. Bukan hanya mata yang membulat, kini mulutku ikut menganga. Sungguh, ini tidak ada dalam bayanganku sebelumnya. Apa ini hanya prank saja? Aku jadi istri Raka. Rani, gimana, Neng? Mau. Astagfirullah, ucap semua orang kecuali aku yang langsung menutup mulut dan bersembunyi di balik tubuh ibu. Bersambung.